Sangman adalah seorang lelaki muda yang hidup dalam kesendirian dan kesepian. Sejak kecil, ia hidup sebatang kara tanpa orang tua ataupun kerabat keluarga yang dikenalnya. Sedihnya lagi, bahkan bertahun-tahun hidup di panti asuhan, tak ada satupun yang mau mengadopsinya. Padahal seumur hidupnya, dia hidup menjadi orang yang baik, tidak merokok, ataupun melakukan kejahatan. Namun entah mengapa, hidupnya selalu terpuruk dan Sangman jadi merindukan keluarganya yang sama sekali nggak pernah dia kenal. Karenanya, dia memutuskan untuk mencoba mengakhiri hidupnya. Akan tetapi, entah nasibnya yang selalu tak bisa meraih apa yang diinginkannya, bahkan mau mati pun serasa akhirat menolaknya. Berbagai cara sudah dia lakukan, mulai dari menenggelamkan diri dengan melompat ke sungai yang dalam, yang mana bukannya mati, malah dia diselamatkan oleh regu penyelamat yang saat itu pas juga sedang menyelamatkan orang lain. Hingga akhirnya, Sangman mencoba cara bunuh diri dengan menelan puluhan pil. Akan tetapi, usaha tersebut pun gagal. Setiap usaha bunuh diri, sebelum ia berhasil selalu ditemukan orang dan Kang Sangman segera dibawa ke rumah sakit. Suatu ketika, dalam usaha bunuh dirinya, dalam keadaan setengah sadar, Kang Sangman begitu gembira karena mengira dirinya akan masuk surga. Sepanjang hidupnya, dia selalu berbuat baik. Namun, lagi-lagi usahanya gagal. Sangman tetap masih hidup dan sehat-sehat saja. Akan tetapi, kali ini dia kaget karena di sebelahnya duduk seorang bapak setengah baya yang gemuk dan mengenakan setelan jas. Sangman tidak mengenal bapak tersebut, namun si bapak malah seenaknya merokok di sampingnya, hingga Sangman merasa terganggu. Dia lalu menegur bapak tersebut untuk tidak merokok di situ. Akan tetapi, saat seorang perawat datang, justru Sangmanlah yang ditegur karena merokok. Dan Sangman hanya bisa melongo ketika menemukan rokok yang menyala berada di antara jari-jarinya. Belum lagi Sangman sepenuhnya sadar apa yang terjadi, dia segera dibawa menemui psikolog untuk konseling mengenai usaha-usaha bunuh dirinya yang sudah terjadi berkali-kali tersebut. Dan si bapak tetap setia menemani dia kemanapun dia pergi. Lebih anehnya lagi, di ruang psikolog, Sangman mendengar suara tangisan wanita yang setelah dicari ternyata berasal dari dalam lemari di ruang konseling tersebut. Karena kesal mengira psikolog tega membiarkan wanita tersebut di dalam lemari, Sangman akhirnya mengajak wanita itu pergi bersamanya. Dan tentu saja, psikolog dan lainnya makin mengira kalau Sangman udah makin gila karena ngomong sendiri. Malamnya, Sangman lebih terkejut ketika hendak ke toilet. Dia malah melihat seorang kakek yang sedang mengintip rok seorang perawat yang kesulitan mengumpulkan banyak kertas yang berterbangan karena ditiup sang kakek. Ketika Sangman menegurnya, sang kakek malah menoleh ke arahnya dengan kepala yang membesar, yang tentu saja membuat Sangman ketakutan dan kembali ke kamar inapnya. Sampai di kamarnya, dia malah disuguhkan pemandangan 3 orang, si bapak, si wanita yang suka nangis, serta si kakek yang melayang-layang di kamarnya dengan kepala membesar. Sontak saja, Sangman pingsan ketakutan. Besoknya, Sangman terbangun ketika dokter melakukan visit ke ruangannya. Dan betapa terkejutnya, sang hantu malah ketambahan 1 orang anak kecil yang suka melompat-lompat di kasur. Sangman lalu ketakutan dan mendatangi seorang paranormal. Namun si paranormal malah menyarankan agar Sangman mau memberikan kesempatan agar para hantu tersebut bisa bergantian memakai tubuhnya. Karena nggak ada yang bisa dilakukan, Sangman akhirnya pasrah dan pulang ke apartemen sewanya dengan susah payah
karena kudu menggendong keempat hantu tersebut. Ternyata di tempat tinggalnya, para hantu membuat dia kesulitan karena sifat masing-masing hantu tersebut. Si hantu bapak membuatnya jadi suka ngerokok tak berhenti. Si hantu kakek membuatnya jadi sering minum alkohol. Si hantu wanita membuatnya jadi suka nangis dan doyan curhat ke tetangga. Sementara hantu anak kecil membuatnya suka makan melulu. Sangman muak dan kembali mendatangi paranormal tersebut. Oleh si paranormal, Sangman diminta membuat perjanjian dengan para hantu, di mana Sangman akan membantu mereka melakukan hal yang bikin mereka penasaran. Namun setelahnya, para hantu harus pergi meninggalkan dia. Dan ternyata semua hantu sepakat. Dengan bantuan pertama adalah menemani si kakek mencari sebuah kamera untuk dikembalikan kepada empunya. Sang kakek lalu membuat Sangman mengelilingi toko kamera untuk mencari kamera yang diinginkannya. Namun sudah lelah mengelilingi semua toko, tak satupun kamera yang diinginkan sang kakek. Sampai akhirnya, si kakek mengarahkannya ke seseorang yang menurutnya memiliki kamera yang dia cari. Ternyata orang tersebut adalah polisi, dan karena aksi Sangman yang meminta kamera tersebut, membuatnya dijebloskan ke dalam penjara. Beruntung, ternyata kamera itu ada di laci meja polisi tersebut, dan akhirnya bisa diberikan ke tangan Sangman. Berikutnya, si kakek mengarahkannya untuk mengembalikan kamera tersebut kepada seorang kakek yang ternyata ada di sebuah rumah sakit. Meski kesal karena kelelahan membantu sang kakek, namun Sangman bahagia karena bertemu seorang perawat yang menarik hatinya di RS tersebut. Misi membantu si kakek akhirnya selesai. Lalu misi kedua adalah membantu hantu anak kecil. Si hantu anak kecil membuatnya harus membeli sebuah robot dan menonton sebuah film kartun di bioskop. Meski kesal, akan tetapi Sangman bahagia karena bertemu dengan perawat cantik dari RS yang bernama Jung Hyun-soo. Misi membantu si hantu anak kecil pun sukses, meski Sangman kudu menahan keki karena si hantu membuatnya harus memakan banyak ramyeon serta membuatnya memenangkan permen segede gaban di sebuah permainan. Selanjutnya, misi membantu si bapak yang membuatnya kudu kerepotan meminta mobil rongsokan si hantu tersebut yang di dalamnya ada seorang lelaki depresi. Mobil tersebut adalah sebuah taksi, dan setelah berhasil mengambilnya, si hantu bapak membuatnya pergi piknik ke pantai dan berenang di laut. Pulangnya, Sangman ditangkap polisi karena si hantu bapak yang terus merokok dan membuang puntung rokok sembarangan di jalan. Di kantor polisi, dia dipaksa untuk menelpon keluarganya agar datang menjaminnya untuk keluar. Karena bingung, Sangman akhirnya menelpon si perawat dari RS yang datang menjaminnya dan menyetir untuk mengantarnya kembali karena Sangman sebenarnya sama sekali tidak bisa menyetir mobil dan tidak punya SIM. Selanjutnya giliran si hantu wanita. Ternyata permintaannya sederhana. Dia hanya ingin ditemani untuk ke pasar membeli bahan makanan, lalu memasak dan makan malam bersama. Si hantu wanita juga meminta agar Sangman mengundang perawat di RS, meski dengan berbagai drama, perawat tersebut ternyata bisa datang ke tempat Sangman untuk mengembalikan kamera yang diberikan hantu kakek pada pasiennya, tepat saat Sangman dan semua hantu bersiap makan malam. Sang perawat ternyata mau diajak makan malam dan memakan kimbap buatan hantu wanita. Sayangnya, si perawat tidak lama menikmati makan malam tersebut karena menolak percaya bahwa Sangman bisa melihat hantu dan bertemu hantu ayah si perawat yang baru saja meninggal. Makan malam tersebut berakhir dengan kesedihan Sangman yang ditinggal oleh sang perawat. Lalu dia mengusir semua hantu karena merasa semua perjanjian sudah ditepati. Keesokan harinya, rumahnya sepi. Para hantu sepertinya sudah pergi.
Sangman kembali hidup dalam kesepian dan mencoba cara lain untuk kembali bunuh diri. Kali ini dia mencoba bunuh diri dengan menghirup udara karbon di dalam mobil yang terkunci rapat. Akan tetapi, entah mengapa, kali ini pikirannya tidak tenang. Bayangan sang perawat menari-nari di pikirannya, hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, di rumah sakit, sang perawat menemukan sepatu pemberian ayahnya yang sudah meninggal, tepat di tempat yang diberitahukan oleh Sangman. Sang perawat akhirnya percaya kalau Sangman bisa melihat hantu. Dan secara kebetulan, Sangman ternyata tidak jadi bunuh diri, malah datang ke RS mengajak sang perawat untuk makan siang dengan kimbab bersama. Saat makan, sang perawat bertanya, mengapa saat dia makan kimbab di tempat Sangman, ada seledri di dalam kimbabnya, bukan bayam seperti kebanyakan kimbab buatan orang Korea. Dengan santai Sangman menjawab bahwa karena saat kecil, ibunya sering bilang bahwa seledri sangat baik untuk kesehatan. Lalu tiba-tiba dia terdiam. Bayangan ibunya tiba-tiba menyeruak di ingatannya. Dan dia sadar, ternyata wajah ibunya persis seperti wajah si hantu wanita yang cengeng tersebut. Sangman akhirnya menyadari bahwa para hantu tersebut adalah keluarganya. Trauma mendalam di masa kecil membuatnya lupa akan wajah semua keluarganya. Ternyata, Sangman menjadi yatim piatu karena kecelakaan mobil di waktu dia kecil. Saat itu, ayahnya pulang membawa berita baik karena telah berhasil membeli taksi milik sendiri. Lalu ayahnya mengajak mereka untuk piknik ke pantai. Kakeknya begitu semangat sehingga meminjam paksa kamera milik temannya dan berjanji akan segera mengembalikannya. Sayangnya, di tengah perjalanan menuju pantai, taksi yang dikendarai ayahnya mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh sebuah truk. Sangman selamat seorang diri karena dipeluk dan dilindungi oleh ibunya. Sementara semua keluarganya tewas di tempat kejadian. Seorang polisi menemukan kamera yang dipinjam oleh sang kakek dan menyimpannya selama bertahun-tahun di laci kantornya. Si hantu anak kecil adalah kakaknya, yang sewaktu mereka kecil berjanji akan mengajaknya menonton film kartun dan membelikannya robot. Sementara ibunya memang suka memasak untuk keluarganya. Demikianlah, Sangman akhirnya bisa lebih lega setelah tahu kalau selama ini dia tidak pernah sendiri. Arwah keluarganya selalu menyertainya kemanapun dia berada. Bahkan selalu melakukan berbagai cara untuk mencegahnya bunuh diri. Di akhir cerita, Sangman akhirnya menikah dengan si perawat dan hidup bahagia, terlebih kemudian dikaruniai seorang putra.